Baiklah, untuk operasi hitung bilangan bulat ada beberapa aturan. Yang pertama nanti kita akan bagi dua, yaitu yang pertama nanti penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Sekarang kita akan mengetahui aturan-aturan yang harus diketahui sebelum mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Baiklah, untuk yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pastikan tanda hanya satu tanpa ada dua tanda yang berdekatan. Jadi maksudnya nanti kalau misalkan ada dua tanda yang berdekatan harus diubah dulu, tetapi kalau sudah tandanya masing-masing satu maka tidak perlu diubah, cukup itu saja langsung bisa dikerjakan. Kemudian untuk yang kedua, tanpa melihat tanda bilangannya, jadi nanti tidak dilihat positif negatifnya, itu kita pilih bilangan yang terbesar dan terkecil. Pada bilangan terbesar itu letakkan di atas, karena kita kan nanti mau menyusun ceritanya seperti itu. Kemudian bilangan yang lebih kecil kita letakkan di bawahnya. Jadi ketika menyusun itu yang atas adalah bilangan yang besar, kemudian di bawahnya itu adalah bilangan yang lebih kecil. Dan untuk memilih bilangan besar dan kecil itu tanpa melihat tanda bilangan, tidak dilihat dari negatif positifnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan jenis operasinya dengan ketentuan. Nanti kan setelah disusun itu, nanti kita mau jumlahkan atau kita kurangi, itu ditentukan dengan ketentuan yang pertama. Jika tanda kedua bilangan itu sama, maka nanti tandanya itu menjadi positif, jadi dijumlahkan. Tapi jika kedua tanda pada dua bilangan itu berbeda, maka nanti operasinya menjadi negatif, seperti itu. Jika sudah, nanti terus dioperasikan. Langkah terakhir yaitu dengan menentukan tanda pada bilangan jawaban. Nanti kan pasti setelah disusun, dihitung, ketemu jawabannya. Dari jawabannya itu nanti kita beri tandanya itu pasti sama dengan tanda bilangan teratas, jadi bilangan yang terbanyak tadi. Jika nanti negatif ya ikut negatif, kalau positif juga ikut positif. Itu aturan-aturan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, selanjutnya tetap operasi hitung bilangan, tetapi untuk yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Di sini langkah-langkahnya, aturannya yaitu yang pertama, untuk perkalian caranya itu dengan aturan bersusun. Jadi seperti biasa, kalau perkalian lebih dari dua angka dengan dua angka itu kita gunakan perkalian bersusun. Diingat-ingat lagi caranya bagaimana seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk pembagian, itu caranya menggunakan pembagian berekor atau kita biasanya lebih familiar itu dengan menyebutnya porogapet. Jadi ini juga perlu diingat-ingat kembali karena cara perkalian bersusun maupun porogapet akan kita gunakan kembali. Kemudian pada akhir jawaban, jadi setelah misalkan kalau perkalian kita sudah menemukan jawaban, kemudian kalau misalkan pembagian dengan porogapet kita juga sudah menemukan jawaban, maka kita perlu perhatikan adalah tanda pada bilangannya. Tanda bilangannya nanti apa? Apakah positif, apakah negatif? Itu ada aturannya. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama itu, jika tandanya sama, maka positif. Jadi kedua bilangan yang dikalikan maupun dibagi itu, misalkan tandanya sama, maka nanti hasilnya akan positif. Tapi, jika tanda pada kedua bilangan yang dikali ataupun yang dibagi itu berbeda, maka hasilnya nanti adalah negatif. Itu adalah langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus diperhatikan dulu sebelum kita nanti mengerjakan soal-soal penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Untuk contohnya, setelah ini